Santo Serapin dari Montegranaro, atau dalam bahasa Italia, Serafino da Montegranaro, diperkirakan lahir tahun 1540 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober tahun 1604 di Ascoli Piceno, Italia. Serapin adalah seorang biarawan Kapusin Italia yang dihormati sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma. Terlahir dengan nama Felix Rapagnano di Montegranaro, Italia. Kemudian pindah ke Marche of Fermo. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua yang miskin namun saleh. Ayahnya bernama Gerolamo Rapagnano dan ibunya Theodora Giovanuzzi. Ayah Felix adalah seorang tukang batu. Karena kemiskinan mereka, kehidupan mereka bergantung pada hasil kerja seluruh anggota keluarganya. Putra sulungnya, Silenzio, mengikuti jejak ayahnya sebagai tukang batu. Sedangkan Felix yang lebih kurus dan tidak terampil dalam bekerja secara manual, ia dipekerjakan oleh seorang petani setempat sebagai seorang penggembala domba. Felix senang dengan pekerjaannya, karena hal itu memberinya waktu untuk berdoa. Bahkan sejak usia muda, dia memiliki kecenderungan pendiam dan mengasingkan diri dan tenggelam dalam doa. Meskipun terlahir dalam kemiskinan, namun semangat doa yang ditanamkan ibunya padanya itu merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Pelajaran penuh kasih dari ibunya menyebabkan Felix bertekad untuk selalu berbuat benar dan berkeinginan menjadi orang suci. Felix dari Montegranaro memupuk devosi yang lembut kepada Bunda Maria dan sesekali mengunjungi tempat sucinya di Loreto, tidak jauh dari rumahnya. Ada salah satu cerita keajaiban yang terjadi pada Felix. Suatu hari dalam perjalanannya menuju gereja, dia menemukan sungai Potenza. Airnya begitu tinggi dan tidak ada sesuatu atau jembatan yang bisa dilalui untuk menyeberangkannya. Karena keinginannya untuk sampai ke gereja segera, Felix menginjak air, dan air itu menjadi seperti tanah padat di bawahnya. Begitu selanjutnya setiap injakannya, hingga akhirnya dia menyeberangi sungai dalam perjalanan ke gereja dan kembali tanpa membasahi telapak kakinya. Ketika ayah mereka meninggal, dia dipanggil pulang oleh saudaranya, berharap untuk menjadikan dia sebagai pekerja yang tidak membutuhkan keterampilan, tapi semua upaya ini sia-sia belaka. Felix bahkan tidak bisa bagaimana cara memeras jeruk nipis. Dia hanya belajar untuk bertahan menghadapi kekerasan fisik dan emosional yang dilakukan saudara laki-lakinya yang pemarah. Dia menerima perlakuan kasar dan keras itu dengan penuh kesabaran dan ini merupakan pengenalan baginya. Jalan menuju kekudusan. Felix ingat cerita-cerita yang pernah dia dengar tentang para pertapa gurun pasir. Tentang puasa dan penebusan dosa mereka, dia bermimpi untuk menjadi seperti mereka. Ia mencurahkan isi hatinya kepada temannya Luisa Fanucci dari Loro Piceno, yang mendorongnya untuk memasuki kehidupan religius. Ia secara spesifik menyebutkan nama para biarawan Kapusin karena ia kenal baik dengan para biarawan ini dan reputasi kebajikan mereka. Dia pun pergi ke Tolentino dan menghadap Menteri Provinsi Kapusin, berharap untuk diterima menjadi seorang Kapusin. Ternyata sebaliknya, dia dipulangkan. Kemungkinan besar karena usia yang belum cukup dan kondisinya yang rapuh. Pada tahun 1556, ketika usianya menginjak 16 tahun, ia mengulangi permintaannya kepada Menteri Provinsi. Kali ini dia diterima dan mengirimnya ke novisiat provinsi di Jesi. Setelah menyelesaikan 1 tahun masa percobaan, Felix menerima nama religius Serapin, atau dalam bahasa Italia, Serafino, yang berarti serap. Saat bergabung dengan Ordo, ia berkata, "Saya tidak punya apa-apa,
hanya sebuah salib dan rosario. Tetapi dengan ini saya berharap dapat memberi manfaat bagi para saudara dan menjadi orang suci. Serapin penuh kesederhanaannya dan kepatuhannya serta kasih sayang yang besar terhadap orang miskin. Dia mengabdikan malamnya untuk berdoa. Pada malam hari ia mengunjungi sakramen Maha Kudus dan tinggal di sana selama berjam-jam, asyik berdoa dan kontemplasi atau merenungkan diri. Kemudian dia akan istirahat sejenak. Setelah itu dia akan bangun lagi untuk menghadiri tempat doa tengah malam. Tuhan tampaknya menjaga kekuatan tubuhnya dengan cara yang luar biasa. Saat terjadi kelaparan, dia hanya makan 1/4 dari porsi makannya yang sedikit, agar bisa memberi lebih banyak lagi untuk orang miskin. Sebagai penjaga biara, yang ditugaskan untuk membantu orang miskin, dia pernah melanggar batas ketaatan. Suatu ketika, karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan dan masih ada orang miskin yang menunggu bantuan gereja, dia pergi ke kebun masyarakat dan mengumpulkan persediaan sayur-sayuran yang tumbuh di sana. Ketika atasannya menanyakan tugasnya untuk melakukan hal tersebut, Serapin meyakinkannya bahwa tidak akan merugikan masyarakat, dan keesokan paginya tanaman sayuran baru muncul dan tumbuh kembali di kebun. Kekuatan ajaib yang Tuhan berikan pada amal hambanya terus terwujud. Tak terhitung banyaknya orang sakit yang dipulihkan kesehatannya ketika dia membuat tanda salib di atas mereka. Namun, Serapin berusaha untuk menarik diri sebanyak mungkin dari kontak dengan dunia. Saat terlibat dalam pekerjaan yang tenang di biara, hatinya sibuk merenungkan penderitaan Kristus, dipenuhi oleh kasih akan Dia yang menumpahkan darahnya demi kasih kepada kita. Serapin ingin sekali pergi kepada orang-orang kafir, berharap untuk menumpahkan darahnya demi Kristus. Karena permohonannya tidak dikabulkan, ia membiasakan diri untuk berdoa, "Bunda Suci, tembuslah aku, di dalam hatiku setiap luka diperbarui dari juru selamatku yang tersalib." Penampilan fisik Serapin digambarkan seperti seorang petani, rambut selalu kusut, kikuk dalam melakukan tugas-tugas manual, dan sebagian besar buta huruf. Namun kesuciannya diakui oleh banyak orang. Kadang-kadang, ia putus asa karena ejekan saudara-saudara kapusinnya. Serapin akan mendapatkan kembali ketenangan dan perspektifnya melalui doa. Beliau menjelaskan, "Ketika saya memasuki kehidupan beragama, saya adalah seorang pekerja miskin, tidak terampil, tidak memiliki bakat dan potensi. Saya tetap seperti ini, dan ini menyebabkan begitu banyak hinaan dan teguran sehingga iblis menggunakan kesempatan tersebut untuk menggoda saya agar meninggalkan kehidupan beragama dan mengasingkan diri ke padang gurun, menyendiri. Saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan, dan suatu malam saya mendengar suara yang datang dari tabernakel berkata, 'Untuk melayani Tuhan kamu harus mati terhadap dirimu sendiri dan menerima kesulitan, apapun jenisnya.' Maka aku pun menerimanya dan memutuskan untuk mendaraskan rosario bagi siapapun yang menyusahkanku. Lalu aku mendengar suara lagi dari tabernakel berkata, 'Doamu bagi mereka yang membuatmu malu sangat berkenan bagiku. Sebagai gantinya, aku siap memberikannya kepadamu banyak rahmat.'" Kebiasaan Kapusin adalah menyediakan ruangan di dekat kantor porter untuk digunakan oleh para pelancong dan peziarah. Pada jam berapapun di malam hari, Serapin akan membukakan pintu. Banyak yang menceritakan bahwa, setelah gerbang kota ditutup pada malam itu, mereka mencari perlindungan di biara Kapusin, yang biasanya terletak di luar tembok kota, dan mereka disambut dengan hangat oleh Serapin. Dia menghabiskan sepanjang malam di gereja. Para biarawan bersaksi bahwa,
Setelah semua orang tidur, mereka sering mendengar dia berjalan menuju gereja untuk bermalam dalam adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Di sana dia terdengar berdoa, "Damai, Tuhan, aku mohon kedamaian bagi siapapun." Serapin pernah mengakui, mengapa dia menghabiskan banyak malam di gereja adalah karena, di kamarnya, ada banyak godaan terhadap kesucian, bahkan di usia tuanya. Orang-orang mengingatnya, Serapin diberkahi dengan karunia membaca rahasia hati, dan dengan karunia mukjizat dan nubuat, meskipun tidak tertulis. Para pejabat sekuler dan gerejawi sering meminta nasihat pada Serapin. Reputasinya mencapai kepala pemerintahan Bavaria dan Parma, bangsawan Pepeli di Bologna, dan Kardinal Ottavio Bandini, uskup Ascoli. Teolog terkemuka Kardinal Girolamo Bernerio juga meminta nasihatnya. Serapin adalah sosok yang berkemauan keras dalam dirinya. Sekali dalam hidupnya dia menerima aturan keagamaan, dia akan taati seumur hidupnya. Selama 40 tahun, dia hanya makan sup atau salad. Sesuai dengan spiritualitas yang lazim pada saat itu, Serapin memiliki pengabdian pribadi untuk melayani misa sebanyak mungkin. Untuk menghindari orang mencium tangan atau jubahnya sebagai bentuk menunjukkan rasa hormat mereka, ia selalu membawa salib dan menawarkannya untuk dicium oleh mereka sebagai gantinya. Namun, Serapin juga memiliki selera humor yang tinggi. Suatu ketika, seorang wanita bertanya kepadanya apakah dia akan melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Dia berusaha menghindari menjawab. Namun wanita itu bersikeras, sambil berkata, "Bagaimana saya tahu nama mana yang harus saya pilih dan persiapkan?" Sambil terkekeh, Serapin menjawab, "Sejauh itu, pilihlah Ursula dan Sahabat," yang menunjukkan bahwa sepanjang hidupnya wanita itu akan melahirkan anak perempuan secara berurutan. Karena oleh kasih Tuhan kita, Serapin meninggalkan kehidupan ini pada tanggal 12 Oktober tahun 1604, di usianya yang ke-64. Banyak mukjizat terjadi di makamnya, dan Paus Clemens ke-13 mengkanonisasi Santo Serapin dari Montegranaro pada tanggal 16 Juli tahun 1767. Paus Clemens mengkanonisasi Serapin bersama dengan Yohanes Cantius, Joseph Calasans, Joseph dari Cupertino, Jerome Emiliani dan Jan Frances de Chantal. Hari Raya Santo Serapin dirayakan setiap tanggal 12 Oktober. Makamnya berada di Biara Capucin di Ascoli Piceno. Sebuah gereja di San Lorenzo Nuovo didedikasikan untuknya. Jasadnya masih utuh hingga sekarang. Sosoknya dibaringkan di peti mati kaca di gereja Capucin di Ascoli Piceno, Italia. Demikian kisah Santo Serapin dari Montegranaro, santo yang setia akan kasih Tuhan, penuh rahmat dan keajaiban. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang orang suci Katolik dan menumbuhkan iman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.